Ya, nextnya kita You Lovers ada berita tentang KPK dan juga Polri again and again ya. Jadi sekarang ini KPK mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka pingin kalau mereka juga punya kekuatan undang-undang sendiri sih. Jadi biar nggak kayak sekarang nih. Iya, benar, Kan benar. lihat dong dengar di berita sekarang KPK iniin Polri, Iya, Polri iniin KPK, serang balik betul, kayak ya. gitu. Jadi kayak ada kriminalisasi antar dua institusi ini jadinya. Betul. Harusnya kan ini bertiga kan Bersinergi, bersatu padu. betul, kayak KPK Polri bersinergi kayak kita Zi. Bersinergi ya. Bersinergi Zi dan Jules menjadi dua apa? Dua macan. Dua ya? begal. Ralat ikutannya. Mahkamah Konstitusi pagi ini rencananya akan menggelar sidang ketiga pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Permohonan tersebut diajukan langsung oleh pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Wijojanto. Dalam hal tersebut, pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya pasal 32 ayat 1 huruf C kecil dan ayat 2 tentang Undang-Undang KPK. Pada Selasa lalu, Abdul Fikar Hajar selaku kuasa hukum Bambang Wijojanto menyampaikan bahwa ketentuan tersebut merugikan pemohon yang diberhentikan sebagai pimpinan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab pemohon dalam hal ini meyakini bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka melalui rekayasa kasus yang justru sudah terjadi 5 tahun lalu saat ia menangani sengketa pemilu kada di MK. Selain itu, penetapan tersangka juga sudah seharusnya perlu memperhatikan asas praduga tidak bersalah yang dalam hal ini sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang yang diadakan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Bambang Wijojanto melalui Abdul Fajar menilai bahwa Undang-Undang KPK berpotensi menjadikan pimpinan KPK diberhentikan sementara tanpa adanya perlindungan dan kepastian hukum karena tidak didasarkan atas kualifikasi detil tertentu. Hal tersebut tentu saja bisa mengakibatkan kerugian konstitusionalnya yang telah dijamin dalam konstitusi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum pemohon lainnya, Budi Setianto, mengatakan bahwa ketentuan 32 ayat 2 Undang-Undang KPK yang mengatur pemberhentian sementara pimpinan KPK jika ditetapkan sebagai tersangka harus dibatasi agar tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang KPK adalah tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging serta tindak pidana yang diancam pidana mati dan tindak pidana itu terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatannya. Dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat, Sarasnita melaporkan untuk UCS TV.